Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidi Rahmat Wildan dari kelas PIA 2021 dengan NPM 3121013. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dalam aliran behavioristik. Kita masuk slide yang pertama. Teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar dalam aliran behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Slide kedua, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanistik tertentu, misalnya seperti meminta maaf. Dan yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori dalam behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun negatif. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan yang pertama, adanya peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, ketentuan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan juga konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu pembelajaran. Kekurangan dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama ada membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar hukuman aturan, ataupun bahkan seperti menjewer. Jadi hukuman semacam itu justru bisa bersikap menjadi buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Menurut para ahli yaitu Edward Lee Thorndike menjelaskan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Manfaat teori belajar behavioristik dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Dengan respon belajar ini, sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.